Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang senda gurau. Maka hidup di dunia ini hanya sekali, tidak akan pernah terulang kembali. Maka jangan salah pilih, karena ia terlalu singkat bersama pilihan yang salah untuk dilalui. Kata orang, pohon pisang tidak berbuah dua kali. Maka perhatikanlah dirimu, agar engkau tiada berkata di suatu hari nanti, seandainya aku bukan aku hari ini. Ketahuilah, tidak ada yang lebih peduli dengan dirimu melebihi dirimu sendiri. Apabila engkau sudah tidak peduli dengan dirimu sendiri, maka jangan berharap orang lain akan peduli padamu. Namun Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih peduli kepadamu dari kepedulianmu terhadap dirimu sendiri. Siapa yang menanam benih padi kan menuai padi dengan rumput mengitari. Namun bila rumput ia tanami, jangan harap padi kan ia nikmati. Jika engkau mampu menjadi bintang, jangan pernah rela hanya menjadi kunang-kunang. Jika engkau mampu terbang menerawang awang-awang, jangan pernah rela hanya terbang bagai belalang. Jika kamu mampu untuk tinggi menjulang, sungguh di atasmu ada cahaya nan terang untukmu, wahai para pejuang. Di dunia ini tiada suatu yang mustahil, karena kata mustahil hanya ada pada kamusmu, bukan pada catatan Rabbmu. Ingatlah, jangan pernah bebani dirimu untuk menjadi sempurna di mata manusia, karena pujian dan celaan mereka seumpama fata morgana. Mereka akan segera melupakanmu setelah engkau tiada. Namun sempurnakanlah untuk mencari keridhaan Rabbmu, karena Dia tidak akan pernah melupakan sedikit pun kebaikan yang engkau berikan karena berharap ridhonya. Catatlah, sejauh apapun jalan yang ingin engkau tempuh dan impian yang ingin engkau capai dalam hidupmu, pada akhirnya di penghujung perjalanan dan impianmu ada dua tempat yang telah menunggumu, surga
atau neraka. Untuk menuju surga ada petunjuk yang harus ditaati dan pedoman yang harus dijalani. Pedoman pertama adalah Al-Quran. Tahukah engkau apa itu Al-Quran? Ia adalah semulia-mulia jalan dan seindah-indah alunan. Membacanya ialah keagungan, menghafalnya ialah keniscayaan. Pahala pembacanya dilipat gandakan, pahala penghafalnya disempurnakan. Memahami dan mengamalkannya kan berbuah surga keabadian yang merupakan hakikat kesuksesan. Bila dia seorang pria, maka dia pria idaman. Bila ia seorang wanita, maka ia wanita impian. Mendapatkannya adalah harapan dan memilikinya ialah angan-angan. Pedoman kedua adalah sunnah sebagai acuan. Berpegang dengannya adalah suatu yang berat, penuh tantangan. Terkhusus untuk para muslimah, para perempuan. Banyak ejekan, banyak celaan, dan banyak godaan. Bersabarlah, karena kesabaran itu berbuah kebahagiaan. Teguhlah, karena surga itu mahal, tiada tandingan. Orang dahulu mereka merelakan nyawa demi mempertahankan iman. Orang dahulu mereka merelakan segalanya demi surga yang didambakan. Lihatlah Sumayyah, wanita syahidah yang merelakan nyawa demi keimanan. Lihatlah Khadijah, panutan dalam kekokohan dan pengorbanan. Tawakallah kepada Allah, percaya diri dan jangan hiraukan. Semoga kalian kaum muslimah menjadi para bidadari yang Allah telah persiapkan. Untuk para lelaki juga demikian. Jika wanita yang lemah saja keadaannya harus seperti yang telah disebutkan, apalagi lelaki yang memang kodratnya selalu di depan, harus lebih kokoh, tangguh, tak tergoyahkan. Semoga kita semua dipertemukan dan dikumpulkan di surganya bersama para nabiyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah penghidupan yang sempit
pada hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dia berkata, "Ya Tuhanku, kenapa Engkau jadikan aku sebagai orang yang buta? Padahal dulu di dunia aku adalah orang yang bisa melihat." Allah menjawab, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian kamu pun melupakannya, maka pada hari ini kamu pun akan dilupakan." Jika dalam kehidupan dunia seorang penyair pernah berkata, "Ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-masyir." Seandainya masa muda itu kembali sehari saja, saya akan beritahukan penyesalan orang yang sudah tua. Adapun di akhirat mereka mengatakan, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir pun berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Wahai hambaku, semua itu adalah amal perbuatanmu. Aku catat, aku hitung, dan aku akan berikan ganjaran yang sempurna untuk kalian. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri.